Hai Sider, selamat datang di Bizcast. Di episode kali ini kita akan membahas tentang organisasi dan kepemimpinan bersama dengan ketua-ketua Himabik dari angkatan pertama sampai angkatan saat ini. Kali ini kita akan membahas tentang gimana cara mereka mengatur waktu di tengah kesibukan antara kerja, kuliah, dan organisasi, serta pengalaman seru dan tantangan yang pernah mereka hadapi. Sebelum masuk ke cerita masing-masing, aku mau tanya dulu nih, gimana perasaan kalian akhirnya masuk ke podcast Himabik? Apakah ada rasa deg-degan atau udah siap banget nih untuk masuk di podcast kali ini? Mulai dari Kak Dika dulu. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Adhika Surya Perdana. Jadi saya dari Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya dari angkatan pertama. Jadi untuk podcast ini, jadi masih belum aku persiapkan sih sebenarnya gitu. Oh gitu. Terus gimana sih caranya mengatur waktu di tengah kesibukan kuliah, organisasi, atau kerja? Kebetulan awal itu kita mulai itu Himpunan Bisnis Digital itu di semester 2. Jadi pendiriannya itu di semester 2. Kalau aku sendiri itu awal-awal ikut freelance, jadi bebas work from anywhere. Kalau untuk organisasi terus berkuliah terus kerja, menurutku organisasi itu available, bukan available ya, lebih ke kayak Iki loh apa? Fleksibel. Kamu jauh tolong kamu misalnya ya. Jadi kalau untuk organisasi menurutku fleksibel. Jadi untuk yang pertama itu aku prioritaskan buat bekerja. Terus untuk yang kedua itu aku prioritaskan buat kuliah. Setelah itu organisasi. Karena menurutku organisasi ini bukan sebuah acuan kita untuk sukses ya. Jadi sukses bukan sukses ya sebenarnya, pinter. Aduh ngepleng anjing. Kayak duduk sukses dan Bukan buat sukses, pengembangan diri aja. Oke, enggak sambung ngomong. Iya. Oke. ACC bolong. Jadi menurutku kalau untuk organisasi itu fleksibel sebenarnya. Kalau memprioritaskan itu sebenarnya buat pekerjaan sama kuliah. Jadi jangan sampai kegiatan kalian ketika kuliah sama bekerja itu keganggu sama organisasi. Karena menurutku organisasi itu buat pengembangan diri kita sendiri aja sebenarnya. Mungkin kalau ditanya bagaimana Cara mengatur waktu itu sebenarnya dari kita sendiri aja sih. Seumpama kita kuliah mulai jam 8 sampai jam 10. Jam 12 lah kemepet tinggal dulu. Jadi sampai jam 12. Jadi kalau aku sendiri apalagi yang freelance, jadi jam 1 itu udah sampai rumah, terus sampai lembur-lembur tuh. Jadi tugas-tugas kuliah itu di malam harinya gitu. Jadi utamakan bekerja dulu, tugas pekerjaan udah selesai, tinggal belajar mengenai tugas kuliah dan lain sebagainya. Terus kalau organisasi ini mungkin kalau aku waktu itu di liburan weekend, jadi Sabtu Minggu kita ngadain rapat dan lain sebagainya. Jadi nggak mengganggu waktu keseharian daily activity ini sebenarnya gitu. Kalau dari Kak Yumna, gimana perasaannya saat masuk di podcast di episode pertama kali ini? Ini pertama banget Perdana. ya. Oke. Aku seneng banget sih bisa diundang buat mengisi podcast, jadi narasumber di podcast ini. Seneng banget sih. Terus gimana sih caranya mengatur waktu antara kuliah dan organisasi atau bekerja? Sebelumnya ya, aku mau menceritakan keseharianku aja ya. Jadi di pas waktu jabat itu aku juga ikut organisasi di luar, terus bekerja juga. Aku kelas malam juga sama kayak Mbak Fani ini, ketua Hima yang sekarang. Betul ya? Iya. Kelas malam juga. Jadi caraku ngatur waktu itu ya seperti kayak Mas Dika tadi. Jadi aku
kerjaan dulu soalnya buat bayar UKT bro, Iya sih. buat bayar UKT juga. Jadi bekerja dulu. Lanjut. Jadi bekerja dulu, habis itu kuliahnya tentunya. Soalnya tujuan kita di sini buat kuliah, bukan buat organisasi aja. Terus habis itu kuliahnya. Soalnya tujuan utama kita di sini buat kuliah, terus baru organisasi. Gitu sih. Terus untuk apa ya kayak bagi waktu biasanya aku memprioritaskan keluarga aku dulu. Gitu. Baru ke anak-anak, tanggung jawab sebagai ketua hima pada saat itu. Keluarganya gimana? Kalau untuk Kak Fani, gimana nih perasaannya masuk di podcast Himabik kali ini? Yang pastinya seneng banget ya, karena di Hima ini pertama kali banget. Dan di periode ini baru ngadain podcast ini. Terus gimana sih caranya mengatur waktu antara kuliah dan kerja? Nah, kalau cara membagi waktunya sih biasanya aku memprioritaskan kuliah dulu, karena kuliah itu lebih penting ya daripada mungkin kegiatan-kegiatan organisasi. Ibaratnya kegiatan organisasi itu sebagai pengalaman tambahan buat kita selama berkuliah gitu. Dan kalau misalkan kita jadwalnya bertabrakan, biasanya sih mengutamakan yang lebih prioritas dulu. Gitu. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, kali ini kita mau ngobrol dulu nih sama Kak Dika sebagai ketua Himabik di angkatan pertama. Pasti tahu banyak hal nih tentang sejarah organisasi ini dan gimana terbentuknya organisasi ini. Bisa diceritakan sedikit tentang gimana sejarahnya Himabik dulu? Kalau untuk himpunan mahasiswa bisnis digital sendiri itu untuk di awalnya itu sebenarnya kita nggak ada niatan buat sebenarnya kita nggak ada niatan buat bikin himpunan mahasiswa, karena mungkin waktu itu di angkatanku itu jadi angkatan pertama di bisnis digital Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu di angkatanku ya. Jadi kalau untuk awal pertama itu kita di semester 1 kita buat rapat-rapat tipis-tipis gitu satu angkatan, sebenarnya bukan bikin himpunan awalnya, bikin ngopi-ngopi biasa loh. Jadi ngopi-ngopi biasa, terus ada sinyal tuh bikin himpunan mahasiswa. Jadi akhirnya kita fokuskan buat bikin himpunan lagi, bukan bikin himpunan lagi ya. Bikin himpunan baru itu di semester 2. Jadi kita sebenarnya kita itu relawan di semester 2, relawan di himpunan mahasiswa. Kita nggak punya ADART, nggak punya anggaran dan sebagainya. Kita bikin himpunan mahasiswa. Awalnya itu kita bukan official ya, nggak ada apa ya? Gak ada SK gitu. Nggak ada SK. Jadi awalnya itu kita harus bikin ngopi waktu itu satu angkatan, terus aku juga ada kepikiran jadi ketua himpunan. Jadi aku pengenku ya kuliah kerja mari menutup. Jadi mungkin teman-teman juga waktu itu polling buat pemilihan waktu itu. Terus akhirnya teman-teman itu pilih aku sebagai ketua himpunan mahasiswa. Jadi waktu itu surat ofisialnya itu di semester 3 kalau nggak salah. Jadi semester 3. Nah, setelah itu terbentuk himpunan mahasiswa digital di bulan Februari. Jadi aku sebenarnya itu bukan orang yang organisatoris ya. Jadi bukan orang yang ekstrovert banget. Aku dulu SD nggak pernah jadi ketua kelas, SMP nggak pernah jadi ketua kelas, SMA nggak pernah jadi ketua kelas, diploma juga waktu itu di ITS juga nggak pernah jadi organisatoris gitu. Jadi mungkin teman-teman memilih aku karena mungkin coverku, backgroundku seperti apa gitu. Malah takut aku. Jadi mungkin teman-teman milih aku itu karena backgroundku sebelumnya. Jadi kalau untuk himpunan mahasiswa bisnis digital itu sejarahnya dari ngopi sih sebenarnya.
Dari ngopi kita have fun, akhirnya ada pembahasan itu mau bikin himpunan mahasiswa, kita bikin seminar. Jadi bikin seminar itu kita masih 0 rupiah, anggaran itu 0 rupiah. Jadi kita bikin seminar itu langsung. Waktu itu cuman yang laksanin cuma 4 sampai 5 orang kalau nggak salah. Jadi cuma 4 sampai 5 orang, kita gandeng Kaprodi, terus kita juga gimana caranya kita punya anggaran dari 0 rupiah itu tadi. Akhirnya kita bikin seminar nasional. Seminar nasional ini kita gandeng Kaprodi, gandeng Teknik informatika. bukan. Teknik sipil. Teknik sipil. Waktu itu kita kolaborasi juga sama teknik sipil. Jadi sekali bikin proker itu bikin seminar nasional buat pemasukannya di himpunan mahasiswa. Soalnya kita kan di 0 rupiah itu tadi kan anggaran, kita juga butuh income buat melaksanakan proker-proker dan lain sebagainya. Terus akhirnya kita bikin seminar nasional itu yang turun ke lapangan cuma 4 sampai 5 orang. Jadi bikin seminar nasional, kita bikin mendatangkan narasumber 4 sampai 4 orang kalau nggak salah, 4 orang. Terus ya alhamdulillah sesuai prediksi kita, lancar dan lain sebagainya. Terus kita di angkatannya yang kedua, di angkatannya Mbak Yumna ini, itu kita bikin latihan keterampilan LKMDD itu. Jadi kalau untuk jadi sebenarnya kan di organisasi itu kan budayanya itu beda-beda kan ya. Jadi ada yang organisasi B ini A ini LKMTD-nya itu kayak senioritas dan sebagainya. Terus malamnya itu ada malam apa namanya? Makrab. Bukan yang Bukan kayak malam, Kayak diklat jalan-jalan itu kan. Jurit malam. Jurit malam. Sebenarnya kalau di organisasi Himabik sendiri itu kita mengedepankan persaudaraan, kekeluargaan. Bangun keluarga. Nah, mungkin pengalamannya di Mbak Yumna. Kalau aku sendiri dulu waktu itu di LKMTD itu kita nggak ngadain jurit malam, nggak ngadain senioritas malah sama sekali. Malah kita ngadain lomba-lomba gimana caranya kita ikut di angkatan pertama sama angkatan kedua itu bisa chemistry mau gitu. Jadi kalau untuk budaya di Mabek sendiri mungkin kekeluargaan itu sih. Jadi sampai sekarang ya, sampai angkatan kemungkinan sampai angkatan yang semester 4, ya semester 2 itu kita mungkin nggak ada senioritas sama sekali kalau nggak salah gitu sih. Karena pertanyaan kedua ini sudah terjawab ya tanpa ditanyakan, jadi tak next langsung ke pertanyaan ketiga. Setelah resmi menjabat menjadi ketua, gimana sih rasanya memimpin Himabik dan apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi? Kalau perasaan sih jadi Dika yang sekarang ya, aku dulu orangnya pendiam, introvert ya aku mau. Jadi mungkin kalau aku ngambil sisi positifnya dari ketua Himabik ini. Jadi soalnya waktu itu aku ya nggak expect tinggi buat jadi ketua ini sih. Jadi aku akhirnya itu ya wis ngejalanin proker biasa-biasa, ngejalanin aja. Terus apa yang berubah dari dirimu, Mas? Mungkin kayak lebih berani mengungkapkan pendapatmu, kan soalnya awalnya kan ini apa namanya introvert banget gitu loh. Oke. Kok jadi aku sih? Jadi salah satunya itu Gak apa-apa. aku ngambil dari sisi positifnya di ketua itu ya. Aku akhirnya bisa jadi Dika yang sekarang. Ya alhamdulillah kita juga nge-handle beberapa kegiatan itu sangat penting buat pengembangan dari bisnisku sendiri. Terus kalau perasaanku sendiri mungkin seneng, terus bahagia juga. Terus waktu itu sangat interesting. Nah, Menarik. sangat tertarik juga ikut himpunan karena menurutku himpunan itu sangat baik juga buat pengembangan kalian. Terus untuk pertanyaan kedua tadi apa? Sudah dijawab pertanyaan kedua. Ya, ketiga cuman yang selanjutnya. Oh, tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi? Kayak iki deh, Mas, apa jenenge? Wakil. Apa wakil?
Ya, coba Iya. bisa Saya ceritakan. sempat Oke. ganti-ganti itu. Jadi waktu itu di periodeku, waktu itu wakilnya itu gonta-ganti ya. Jadi aku akhirnya ngejalaninnya sendiri, bikin Proker-prokernya sendiri. program-program kerjanya itu sendiri, bikin ide-idenya itu sendiri. Terus ya mungkin tantanganku itu sih. Terus kita juga kan nggak ada senior kan, nggak ada buat pendamping kita, buat ngejalanin proker dan lain sebagainya. Itu mungkin tantangan terbesarku. Jadi akhirnya aku dari tantangan tersebut aku bikin solusinya. Aku akhirnya menggandeng ketua prodi program studi. Terus membuat budaya-budaya di himpunan mahasiswa Membuat sendiri. budaya sendiri itu mungkin ya tantanganku juga, karena ada tantangan sendiri juga buat dari program studi juga, karena gimana caranya bikin himpunan itu kita nggak ada generasi itu tadi, mungkin itu sih bikin gimana caranya kita bisa ngerangkul mahasiswa, cuman mahasiswa yang dari angkatan bawah itu nggak keterlaluan juga di angkatan yang atas-atasnya gitu sih, mungkin itu tantangannya. Selanjutnya aku mau tanya sama Kak Yumna tentang gimana sih awalnya masuk di Himabik dan apa yang bisa bikin Kak Yumna ini tertarik untuk gabung. Jadi awalnya itu aku tertarik buat masuk. Aku dah, kata-katanya aku. Jadi aku tertarik. Jadi aku tertarik itu awalnya aku buat pengen mengembangin diri juga itu tadi sih. Soalnya aku di SMA ku Pernah mengikuti organisasi? Aku nggak tahu blas. Oh, nggak pernah Kak. Aku nggak pernah sama sekali buat Nggak pernah mengikuti organisasi. Iya, aku nggak pernah. Jadi baru di sini ya, Iya, betul, tiba-tiba betul. langsung jadi ketua. Ya gimana rasanya? Ya, gimana? Kan SMA itu nggak pernah ikut organisasi. Nah tiba-tiba kuliah ini jadi ketua himpunan, itu gimana rasanya Kak? Rasanya iki sih takut pol. Soalnya buat menurutku itu tanggung jawab yang besar buat memimpin orang-orang. Soalnya aku belum bisa memimpin diriku sendiri gitu. Jadi menurutku sangat berat pada saat itu. Aku ya gak punya pengalaman buat jadi ketua pada saat itu. Jadi nih susah pol di aku. Soalnya aku gak bisa ngomong pada saat itu, gak bisa ngomong anak-anakku. Kok anak-anakku ya? Apa ya nyebutin temen-temen anggota-anggota aku pada saat itu. Jadi aku belajar menjadi ketua itu agak kesusahan. Dan pada saat itu aku juga didampingi Mas Dika buat menjadi ketua yang baik itu gimana. Terus habis itu juga dikasih saran-saran dari Kaprodi juga. Sebenarnya aku buruk sih. Iya, Kak, menindasku pada saat itu ya. Terus Oke, habis itu baik. pertanyaan selanjutnya apa tadi? Oke, lanjut. Oh, enggak sih gorong kejawab gak sih? Apa hal yang tertarik? Hal yang menarik Tertarik untuk gabung. Untuk gabung. Pada saat itu apa ya yang membuatku tertarik kok kayak gak ono. Kamu ketawa. Emang ya. Himpunan di awal-awal apalagi angkatan pertama itu nggak ada yang tertarik, nggak ada yang Nggak ada, pada- Cuman itu ya tuntutan aja sebenarnya. Terus habis itu kayak kakak-kakak iki ku apa ya? Masuk di kelas kita buat promosi dan lain-lainnya. Mungkin dari itu mulai tertarik gitu. itu. Kayak keren banget bisa promosi di depan anak-anak. Enggak aja bener. Guyung loh ya. Ya gitu saya kayak apa ya? Temen kakak-kakak ini kan masuk ya di kelas kita buat mempromosikan Hima Bisnis Digital. Itu kayak keren menurutku dengan memakai PDH-nya itu. Oke. Itu yang membuat aku tertarik. PDH elek iku. Terus saat akhirnya menjadi ketua umum, apa sih hal yang paling berkesan di Himabik ini selama menjabat menjadi ketua? Apa ya? Ini saya gabung sama teman-teman sih. Menurutku itu sangat-sangat berkesan, bisa apa ya kayak bertukar pikiran dan mengembangkan diriku. Menurutku sangat-sangat berkesan.
kayak keren banget gitu loh, bisa punya teman-teman yang keren juga, terus bisa apa ya, bisa deket sama kakak-kakak juga. Itu menurutku itu hal yang paling berkesan. Bisa ada. Terus bisa deket-deket juga sama kalian. Deket-deket. Iya, aku lu cici. Maksud aku ada. Kok ngedit ya? Lah ya mungkin ada ya apa? Iki kita itu. Ada soro ini. Lanjut. Apa ada satu momen yang paling nggak bisa dilupain selama menjabat di Himabik? Kayak selama menjadi ketua umum itu ada momen-momen tertentu yang nggak bisa dilupain. Apa itu? Ramadan. Enggak sih, pas iki sih lebih ke pas LKMMTD itu. Oh. Terus kayak keluar bareng temen-temen itu sih yang paling gak bisa dilupakan. Dan pengen kembali lagi ke masa itu. Itu kayak seru gitu loh, kayak belajar bareng, terus seru-seru bareng pada saat itu. Organisasi lain jurit malam kita berenang bareng. Kita berenang bareng. Terus Asik ya. kayak asik Makrab banget. ya? Makrab, bersenang-senang. Oke, next ya. Selanjutnya kita akan lanjut ngobrol bareng Kak Fani. Gimana sih caranya kamu dulu bergabung dan tertarik di Himabik? Sebenarnya sih yang pertama aku nggak ada pikiran buat ikut organisasi sih sebenarnya awal-awal itu. Soalnya kayak di sebelum-sebelumnya di SMP, SMK gitu udah pernah ikut organisasi. Dan masuk Umsida juga itu nggak keinginan aku sebenarnya. Dan apalagi bisnis digital, aku nggak ada pikiran masuk bisnis digital malah. Gak expect gitu ya? Iya, gak expect gitu. Terus gara-gara suatu hal, nah aku daftar bisnis digital. Ini karena nyari-nyari info lah ya. Kalau bisnis digital itu jurusannya itu prospek kerjanya di masa depan itu sangat dibutuhkan banget. Nah, pada saat itu aku kepikiran pengen join himpunan itu ya, ingin eksplorasi aja sih, nambah relasi gitu sebenarnya. Dan nggak ekspektasi banget buat jadi ketua Hima ini gitu. Apa kamu aktif di Himabik sampai saat ini? Apa sih masalah terbesar yang pernah kamu hadapi dan gimana cara kamu menyelesaikannya? Kalau masalah terbesar pasti ada ya. Nah, kalau aku sih biasanya itu merundingkan sama wakilku dulu gitu, sama BPH gimana cara menyelesaikan bersama, gimana enaknya bareng-bareng gitu. Harapan kedepannya semoga Himabik bisa maju lagi. Terus dengan proker-proker yang akan dijalankan ini bisa membranding bisnis digital Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan kebetulan kita masih angkatan ketiga ya, jadi masih banyak yang harus diperbaiki lagi menjadi lebih himpunan mahasiswa yang lebih baik lagi. Oke. Aku mau tanya nih, harapan untuk Himabik ke depannya dari Kak Dika dulu. Oke, kalau untuk harapan Himabik buat kedepannya mungkin harapannya bisa berkontribusi lebih baik lagi, lebih ke bisa bekerja sama dengan partnership dengan pihak-pihak luar seperti universitas lain. Itu sangat penting buat pengembangan di himpunan mahasiswa sendiri. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Seru banget ya dengerin cerita-cerita dari mereka-mereka ini, mulai dari sejarah Himabik, pengalaman mereka, dan tantangan sampai harapan-harapan untuk organisasi. Semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau aktif untuk join organisasi. Terima kasih buat Kak Dika, Kak Yumna, dan Kak Fani yang sudah mau berbagi cerita dan mau datang di podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk nonton terus Bizcast karena akan ada episode-episode menarik di episode menarik di episode berikutnya. Lain hari itu Jojo. enggak sih, di lain hari. Jangan lupa untuk terus nonton Bizcast karena akan ada episode menarik di episode berikutnya. Kamu udah sih? Akan ada apa? Topik menarik. Oke. Jangan lupa Terlalu excited.
Jangan lupa untuk terus nonton Bizcast. Ya rada angel penyebutan. Bisnis podcast. Bisnis. Langsung asik. Kalau sampelnya menunggu. Gor buka jerot. Iya. Ayo. Teteknya pas puasa ya guys. Jangan lupa untuk terus nonton Bizcast di episode selanjutnya karena akan ada banyak banget topik-topik menarik di episode berikutnya. See you in the next episode. Bye. Bisdikmas. Mana-mana pokoknya enak. See you in the next episode. Bye. Bye. Bisdi.